traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan seperti biasa kita akan melihat market-market yang lain, melihat seperti apa pergerakan dolar, kemudian pergerakan Bitcoin, juga pergerakan indeks saham S&P 500, dan ke bagian utama kita yaitu ke GBP USD dan XAU USD. Dan baiklah, yang pertama tentu kita akan ke dolar indeks dahulu. Seperti kita lihat, dolar indeks mengalami penguatan ya, menguat selama beberapa hari ya, berturut-turut ya, sejak awal perdagangan Senin ya, penutupan pada hari Jumat ya, atau Sabtu kalau di waktu Indonesia ya. Dan kenaikan dolar ini yang sudah menyentuh high ya, level tertingginya jika dibandingkan dengan chart yang kita lihat di bulan-bulan sebelumnya ya. Ini tentu masih berkaitan dengan ramainya mengenai suku bunga Fed ya, yang akan naik diperkirakan di Maret 2022 berbarengan juga dengan pengurangan pembelian aset atau tapering off ya. Dan tentu kondisi ini juga akan berpengaruh ya, sudah berpengaruh kepada treasury atau surat-surat berharga atau obligasi berjangka pendek maupun panjang ya, obligasi pemerintah dari Amerika Serikat, yang tentunya akan mempengaruhi ya US dollar menguat dibandingkan dengan pair lawannya atau komoditi lawannya. Dan kita bisa melihat ke berikutnya, yaitu di bagian saham ya, di mana S&P 500 itu terdiri dari saham-saham unggulan Amerika yang tampaknya pasar ya, setelah terjadi penurunan, kita lihat S&P juga bergerak secara sideways ya. Artinya di sini bursa saham belum ada satu peminatan ya, belum ada bahan bakar, belum ada satu news atau berita ataupun fundamental yang bisa membangkitkan saham-saham itu bergerak bersama ya, yang semua itu terkumpul dalam indeks S&P 500 ini. Dan sideway-nya S&P 500 ini yang tentu berbanding ya, terbalik dengan dolar yang masih tetap bullish, tetap naik terus, dan itu menandakan artinya pasar saat ini masih lebih memilih untuk memegang currency ya, karena bagaimanapun dolar Amerika adalah mata uang utama dunia dan masuk dalam safe haven ya, seperti itu. Dan beralih kepada Bitcoin ya, aset-aset kripto ya, beberapa mata uang kripto juga mengalami kejatuhan ya. Paling baik mereka juga hanya bergerak sideways ya, seperti itu, tetapi belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Artinya saat ada fundamental besar ya, utamanya The Fed yang sudah bersifat hawkish ya, dan begitu juga bank-bank sentral yang lain, ECB ya, BOJ dan Australia, dan Bank Sentral New Zealand juga semua bersifat hawkish ya. Artinya mereka harus mengimbangi ya efek daripada Fed ya.
karena semuanya mengacu ke The Fed, karena The Fed yang mengeluarkan mengedarkan US dollar, dan itu adalah mata uang perdagangan ya, mata uang yang menggerakkan ekonomi dunia, yaitu dolar Amerika, dan tentu akan berpengaruh kepada apakah itu karena dolar, kemudian kepada euro, kepada pound sterling, sehingga mereka juga harus saling mengimbangi kebijakan suku bunga dan berbagai kebijakan di negaranya masing-masing melalui bank sentralnya masing-masing. Dan ini artinya saat ini yang menjadi primadona pasar adalah US dollar yang semakin menguat ya. Untuk bursa saham ataupun saham masih sangat terpengaruh bergerak dalam teritori negatif. Begitu juga untuk aset-aset kripto masih bergerak dalam teritori yang negatif. Kita beralih kepada GBP USD yang pada bagian monthly-nya masih ditutup turun, weekly-nya juga turun ya, 2 minggu berturut-turut turun. Kemudian di daily-nya ya juga terlihat turun ya selama 2 minggu perdagangan, ditutup sedikit naik pada akhir perdagangan kemarin ya, minggu lalu. Nah, ini artinya sinkron ya dengan pergerakan dari USD ya. Artinya USD yang menguat, GBP USD-nya menurun ya, berbanding terbalik. Dan konfirmasi dari trendline-nya ya, pada trendline juga terlihat GBP bergerak di bawah trendline yang berwarna merah ya, atau resistant trendline ya. Dan jarak antara candle dengan trendline cukup jauh ya, artinya masih belum ada tanda dari sudut pandang trendline untuk GBP ini menguat. Jadi arahnya biasnya masih turun, yang kalau kita lihat juga MACD-nya ya, MACD-nya sudah berada di area negatif ya. Kemudian stokastik, nah ini yang menarik ya, stokastiknya sudah di bottom sejak 1 minggu sebelumnya. Kalau kita sebagai trader ya, kita perhatikan stokastiknya sudah di bottom sejak pergerakan seminggu sebelumnya ya, setiap hari ya, artinya dari Senin sampai Jumat stokastik berada di bottom terus di area oversold di area 20, dan stokastik sama sekali tidak mampu untuk keluar dari area oversold-nya. Nah, ini yang menarik ya. Dan kalau dibandingkan, dikonfirmasikan juga dengan average true range-nya ya, average true range-nya juga berada dalam bentuk yang sideways. Nah, artinya sudah minat pasar berkurang untuk masuk di GBP ya, secara global ya, secara makro pasar kurang berminat untuk masuk di GBP ya, terlihat dari ATR-nya. Kemudian pasar juga tidak ada tanda-tanda kebangkitan ya, tidak ada tanda-tanda reversal ya, terlihat dari stokastiknya. Nah, ini artinya tren untuk turunnya GBP masih mendominasi ya, karena memang juga kalau kita lihat secara fundamentalnya juga di Inggris ya, itu adalah negara yang juga dihantam oleh COVID Omicron yang peningkatannya setiap harinya juga sangat besar. Nah, pertanyaan kenapa Amerika yang lebih besar ya? Amerika ini kan juga terkena COVID ya, wabah COVID, pandemi COVID ya, seperti itu. Dan Amerika sering menjadi ranking satunya dalam penularan COVID ya yang terjadi di situ. Karena Amerika memiliki dolar. Beda ya, jadi bedanya adalah Amerika lah yang memegang dolar Amerika, dan itu artinya Amerika memiliki satu kuncian yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, karena semua negara membutuhkan untuk melakukan perdagangan lintas negara, lintas benua untuk ditukarkan dengan dolar Amerika. Nah, itulah membedakannya. Sekalipun Amerika dihantam COVID, Inggris dihantam COVID, tetapi Amerika masih tetap lebih kuat ya di dalam mata uangnya. Terlebih Amerika juga memegang kebijakan bank sentral yang merupakan acuan dari semua bank sentral lain, termasuk bank sentral negara maju yang
akan mempengaruhi pergerakan pair di masing-masing negara milik bank sentral tersebut. Dan berikutnya adalah kita perhatikan dari Fibo. Ya. Dari Fibo sudah menembus 61,8 dan ini tanda yang cukup berbahaya ya bagi kelanjutan penurunan GBP USD yang akan mencoba turun ke level 100 ya. Karena kita lihat juga stokastik belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik ya, masih tidur ya, masih di area 20 di oversold-nya dan tidak ada tanda kebangkitan hari demi harinya. Dan ini artinya secara teknikal kita masih melihat bahwa GBP USD berpotensi untuk menuju ke Fibo 100. Dan dari support resistennya sendiri ya, ini penembusan support yang ada akan menembus ke support lagi yang di bawahnya ya. Dan ini artinya target-target ya yang pada garis support ini akan menjadi target bagi GU untuk turun lebih lanjut. Sekalipun ada rebound, maka reboundnya itu tidak akan berlangsung lama ya, mungkin hanya 1-2 hari sebelum akhirnya akan bergerak turun kembali bagi GBP USD. Dan berikutnya adalah ke bagian emas XAU ya. Untuk monthly masih dalam penurunan ya di candlenya, weekly juga demikian, dan terlebih daily juga demikian ya. Jadi 3 hari terakhir XAU ini pasar ya membawa turun XAU emas di bawah turun ya, jadi semakin ambles harganya seperti itu. Dan dari konfirmasi trendline-nya jelas bahwa terjadi penembusan untuk support trendline yang berwarna hijau. Nah, support trendline ini tertembus dalam bentuk tekanan candle yang bodinya cukup panjang, black candle ya. Disusul lagi besoknya adalah juga dalam bentuk black candle yang seperti ini, dan terlebih ada 3 black candle di sini kita melihatnya. Dan ini adalah bagi seorang analis teknikal inilah sebuah tanda kewaspadaan bahwa tren penurunannya cukup kuat ya di awal ya. Berbeda tadi GU ya. GU kita lihat sudah panjang ya. Kemudian untuk XAU ini masih baru ya. Beda ya, perbedaannya terlihat bahwa masih baru 3 buah candle yang cukup dalam penurunannya ya. Besar lah seperti itu ya penurunan. Nah, untuk MACD ya, MACD menunjukkan arah penurunan. Stokastik juga ya. Kemudian penurunan MACD dan stokastik ini didukung oleh ATR yang naik, artinya ada peningkatan volatilitas ya, jarak dari high ke low, jarak volatilitas harian ya untuk XAU ini naik ya. Pasar masuk ke XAU tetapi untuk tujuan menurunkan XAU ya. ATR-nya naik, pasar berarti masuk, volatilitas bertambah. Kemudian stokastik turun ya, MACD juga turun, candlenya juga di sini kita lihat juga mengalami tren penurunan ya. Masih baru 3 candle, tapi waspada ini akan berlanjut menjadi candle-candle selanjutnya masih dalam keadaan turun bagi XAU. Dan penembusan ya Fibo 50 ini menjadi satu titik ya, satu wilayah yang menjadi penting bagi XAU, karena begitu dia menembus 50 maka potensi dia akan berhenti di 61,8. Sementara itu yang saya lihat ya, bahwa 61,8 ini cukup kuat ya untuk menahan pergerakan penurunan XAU sebelum akhirnya dia akan mencoba rebound kembali ke area Fibo 50 ya. Kalaupun dia turun lagi maka menembus 61,8 maka berpotensi ke 100. Jadi skenarionya kita lihat adalah XAU ini berdasarkan tools-tools teknikal yang kita gunakan masih akan turun, mencoba menembus 50-nya, berlanjut ke 61,8-nya, kemudian di rebound lagi ke 50
dan turun lagi ke 61,8 dan mencoba untuk ke level 100-nya. Ini yang terlihat dari gabungan beberapa analisa teknikal sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah pada bagian support resistance, kita lihat juga di level XAU saat ini ya, memiliki peluang untuk ke 1750 ya, mulai ke 1750 untuk yang terdekatnya ya, dan paling bawahnya di 1720-an seperti itu. Jadi yang secara fundamental yang memang kita patut waspadai bahwa semua gubernur bank sentral ya, seluruh gubernur bank sentral semua saling jaga-jaga, ya, termasuk pun di Indonesia. Karena ya, dengan ramainya isu bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga 3-4 kali, kemudian berpengaruh kepada Treasury ya, US ya, berpengaruh kepada Treasury Amerika, kemudian pembelian aset-aset berharga itu akan dikurangi menjadi 30 miliar dolar, hanya 30 miliar dolar per bulan oleh Fed. Tentu ini berpotensi untuk menjatuhkan bursa saham, itu sudah pasti ya. Kemudian akan berpotensi untuk membuat dolar semakin menguat dan mata uang negara lain semakin melemah, itu juga sudah seperti itu, memang seperti itu ya. Biasa yang terjadi memang seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar tentu mengalihkan portofolio dan mengalihkan trading ya, medium termnya, swing tradingnya lebih kepada untuk mengikuti tren ya, tren penurunan dengan melakukan teknik-teknik open sell, short selling dan sebagainya, dan tentu waspadai dengan pemasangan SL yang ketat ya. Karena pasar juga bisa di dalam market yang sedang ramai isu-isu fundamental, market bisa turun dengan cepat namun juga bisa berbalik arah dengan cepat ya. Itu sekilas tentang pengaruh fundamental. Untuk teknikalnya baik GBP dan XAU masih dalam tren penurunan dengan skenario reversal sementara yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga sukses selalu, sehat selalu, dan profit selalu.